Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial ataupun tips cara mengatasi Realme C11 yang mengalami mic-nya bermasalah. Itu bagaimana cara mengetahuinya adalah dengan cara pada saat melakukan panggilan biasa ataupun panggilan suara, orang tidak bisa mendengar kita berbicara seperti itu. Jadi kita mendengar orang tersebut tidak bisa mendengar kita. Ataupun pada saat melakukan rekod suara ataupun pada saat melakukan mengambil gambar melalui video belakang, kamera belakang, itu tidak ada suara seperti itu. Itu menandakan bahwa mic bagian bawahnya bermasalah. Itu kita harus lakukan penggantian. Kemudian apabila suara yang didengar oleh orang tersebut kecil, itu tidak mesti harus kita lakukan penggantian mic-nya. Biasanya hanya tersumbat di saluran mic-nya seperti itu. Jadi bisa kita bersihkan terlebih dahulu untuk lubang mic-nya di bagian bawah seperti ini. Ini biasanya ada lubang mic, ini ada dua. Biasanya untuk handphone biasa itu cuma satu, ini ada dua. Kalau misalnya handphone biasa di lapangan taruh sembarangan, tertutup oleh debu, ataupun misalnya di proyek tertutup oleh semen, maka sudah dipastikan handphone kita pada saat melakukan panggilan biasa normal atau panggilan suara, orang mendengarnya cukup kecil sekali seperti itu. Itu menandakan bahwa hanya tersumbat di bagian cover belakang di saluran mic-nya ini seperti itu. Bisa kita atasi tanpa kita bongkar, kita tusuk menggunakan jarum. Apabila sudah kita lakukan cara seperti itu masih tidak bisa, kita harus lakukan bongkar, kemudian kita ganti untuk mic-nya seperti itu. Untuk cara bongkar dan penggantian langsung saja kita tutorialkan. Untuk alat kita hanya gunakan obeng plus saja seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Untuk tutorial cara bongkarnya teman-teman bisa cek di playlist cara servis Realme, kemudian cari judul cara bongkar koper Realme C11. Sana sudah ada kita bikin tutorial ataupun videonya, teman-teman cek saja di situ untuk cara bongkarnya. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke cara penggantian untuk mic-nya seperti itu. Kita gunakan obeng plus saja. Ini ada baut 1 2 3 4 5 6 7 8, kurang lebih 10. Jadi kita fokus ke bagian bawah karena mic-nya ada di bawah sini. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada kawat kasa seperti ini, inilah untuk saluran mic-nya. Kalau misalnya tanpa kita bongkar di bagian sini, nah, ini tertutup, kita misalnya langsung kita tutup, dia langsung masuk ke bagian yang biru ini kawat kasa. Ini kalau misalnya kecebur di semen ataupun di lumpur, kemudian lumpur tersebut mengering, maka otomatis akan menutup lubang mic-nya ini. Jadi pada saat melakukan panggilan, orang mendengar kita itu cukup kecil sekali. Meskipun kita sudah sekeras mungkin untuk berbicara, orang tersebut masih tidak begitu jelas untuk mendengarkan kita. Itu sudah dipastikan saluran mic-nya tertutup ataupun tersumbat. Kemudian kita bersihkan saja tanpa kita bongkar. Jadi kita tusuk saja menggunakan jarum di bagian koper belakangnya. Bila kita sudah lakukan pembersihan untuk kerak-kerak ataupun debu yang sudah mengeras ataupun tanah yang sudah mengeras, masih tidak mengatasi masalah orang mendengar kecil, kita langsung bongkar seperti ini untuk penggantian mic-nya. Ini kita langsung bongkar untuk menggunakan baut plus. Jadi kalau obeng gunakan obeng plus seperti ini. Kalau misalnya belum ada, kita bisa beli saja di online ataupun di toko listrik, bisa di supermarket juga kayaknya ada. Bisa beli yang satu set. Sebenarnya untuk satu set itu cuma kita pakai yang segi 4 saja seperti ini. Untuk memperbaiki mic-nya yang bermasalah, ini resiko untuk kerusakan yang lain cukup kecil apabila kita hati-hati
Dengan menonton video ini ataupun tutorial ini, teman-teman pasti bisa mengerjakan sendiri di rumah, meskipun bukan latar belakang seorang teknisi ataupun elektronik, ataupun belum pernah sama sekali bongkar-bongkar elektronik. Saya kira bisa untuk praktek di rumah untuk memperbaiki sendiri handphone kita, seperti itu. Ini setelah baut kita bongkar, kita gunakan karter seperti ini. Ini kita congkel saja. Ini speaker musiknya. Ini speaker musik, kalau suara tidak ada, ini kita harus ganti. Nah, setelah itu kita langsung bisa melihat di bagian bawah ini. Ini ada mic segi 4. Mic segi 4 ini. Inilah micnya. Ini biasanya bisa kita ganti dengan mic yang universal ataupun yang ini, tapi kita harus menggunakan alat khusus untuk servis elektronik. Itu biasanya blower uap ataupun solder uap. Kemudian kita harus berpengalaman untuk pasangnya. Jadi kalau kita seorang pemakai saja, bukan seorang teknisi, ada baiknya kita langsung penggantian yang satu set seperti itu. Kita lepas terlebih dahulu untuk fleksibel yang menghubungkan PCB bagian bawah ke bagian atas. Ini kita lepas menggunakan tangan saja, jangan menggunakan obeng, takutnya nanti konslet, karena bagian baterai ini tidak kita lepas seperti itu. Jadi gunakan kuku ataupun menggunakan plastik, jangan menggunakan alat logam seperti itu. Ini setelah lepas untuk bagian fleksibel kita lepas, bagian bawah ini bisa kita lepas untuk antenanya. Antena ini kita lepas terlebih dahulu menggunakan karter yang atau yang tipis seperti ini. Nah, kita congkel saja seperti itu. Kemudian bisa kita angkat untuk papan PCB-nya. Nah, ini sudah lepas. Ini tidak ada lagi baut, jadi cuman nempel saja seperti itu. Sini ada getar. Ini getarnya ini nempel di bagian sini. Ini ada konektor 1 2. Saya terhubung ke 1 2 titik. Kemudian untuk speaker musik seperti ini. Speaker musik dia terhubung ke fleksibel seperti ini. Dia terhubung ke sini. Nah, di bawah konektor cas, di sini ada titik 2. Ini terhubung ke sini. Ini satu ke sini, satu ke sini. Jadi sebagai perpanjangan ataupun kabel ke speaker musiknya seperti itu. Nah, untuk alatnya ini, jadi untuk alat ini 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk mic. Kalau misalnya micnya rusak, ini juga yang kita harus ganti. Itu untuk menandakan bahwa kalau micnya rusak, itu pada saat melakukan panggilan biasa, orang tidak bisa mendengar kita berbicara. Ini yang micnya yang rusak. Kemudian satu lagi alat untuk mengecas, ini konektor cas. Ini kalau misalnya tidak bisa mengecas, ini juga yang kita harus ganti. Ataupun untuk handset, misalnya hidup hanya sebelah untuk speakernya, padahal untuk handsetnya kita tes di handphone lain misalnya masih normal, tapi kita pakai ke handphone kita hanya sebelah. Nah, biasanya konektornya yang sudah rusak. Di sini ada pinnya, bisa kita congkel sedikit menggunakan jarum seperti itu. Apabila masih tidak bisa kita ganti untuk papan PCB cas, mic, dan handset untuk Realme C11. Untuk harga teman-teman bisa cek di online, mungkin kurang lebih sekitar 50.000, mungkin tambah ongkos kirim seperti itu. Jadi tergantung dengan wilayah tempat kita berada seperti itu. Untuk cara pasang cukup mudah, tinggal kita lepas seperti ini, kemudian kita pasang ke PCB dudukannya tanpa adanya lem ataupun baut seperti itu. Kita tekan saja seperti ini, kemudian kita pasang fleksibelnya. Jangan langsung ditekan, tekan pelan saja, sudah masuk baru kita maksimalkan. Kemudian kita pasang untuk kabel antena, jangan tidak dipasang. Kalau tidak dipasang, mungkin sinyalnya akan naik turun seperti itu. Ini sudah selesai. Kita tutup menggunakan tutup buzzer ataupun speaker loadnya, dan kita baut seperti itu. Jadi cukup mudah sekali.
cara penggantian mic ataupun USB casnya ini sama, karena ada 3 fungsi. Kemudian kita baut seperti ini kita pasang semua seluruh bautnya. Saya kira cukup kita sudahkan dulu tutorial untuk cara mengatasi Realme C11 mic-nya bermasalah, itu ditandai pada saat melakukan panggilan biasa orang tidak bisa mendengar kita berbicara, ataupun pada saat melakukan perekaman video ataupun rekod suara tidak ada suara yang tersimpan. Itu menandakan bahwa mic-nya di bagian bawah yang menyatu dengan USB cas dan konektor handset beserta mic itu bermasalah. Kemudian bisa kita langsung lakukan penggantian. Untuk penggantian cukup mudah, tinggal kita lepas di PCB yang lama, kemudian kita pasang dengan PCB yang baru yang masih normal, kemudian kita lakukan pengetesan. Setelah itu baru kita lakukan pembautan seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.